Nah, kita sekarang berbicara lebih ke kualitasnya. Jadi bagaimana merencanakan dari awal, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita sampai ke lansia. Jadi sesuai dengan siklus hidup. Jadi kita mengintervensi pembangunan keluarga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 pada Selasa 23 Desember 2025 di Ruang Cempaka Bapeda Provinsi Bali. Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Provinsi Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Dewa Gede Mahendra Putra. Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Bali Nilu Gede Sukardiasi menyatakan, sejak pelantikan Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2025, BKKBN mengalami transformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Kementerian ini bertanggung jawab atas urusan kependudukan dan pembangunan keluarga, dengan fokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, Kemendukbangga BKKBN memiliki Quick Wins yang menjadi program prioritas nasional yaitu, Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak, GATE atau Gerakan Ayah Teladan, AI Super Apps Keluarga Indonesia dan Lansia Berdaya. Nah, kita sekarang berbicara lebih ke kualitasnya. Jadi bagaimana merencanakan dari awal, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita sampai ke lansia. Jadi sesuai dengan siklus hidup. Jadi kita mengintervensi pembangunan keluarga. Nah, ada quick win, 5 quick win. Yang pertama memang untuk genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Bagaimana kita dalam pencegahan stunting itu melibatkan semua lintas sektor, baik swasta maupun masyarakat, agar angka stunting kita tidak naik. Kemudian Tamasya, yang tadi Taman Asuh Sayang Anak, kita menyiapkan tempat penitipan anak yang berkualitas. Jadi dari pengasuhnya, pengelolanya, kemudian interaksi keluarganya, menyiapkan rujukan apabila tumbuh kembang anak yang dititip di TPA itu, jadi pengasuhnya sudah aware dia, sudah care dia. Oh, ternyata ini perlu dirujuk. Nah, kita fasilitasi. Sehingga Bapak Ibu yang mempunyai anak yang dititipkan itu merasa aman dan nyaman. Kemudian tenaga kerja perempuan juga meningkat karena tidak harus dia setelah melahirkan diam di rumah gitu. Kalau sudah ada penitipan anak. Kemudian ada GATI untuk remaja, Gerakan Ayah Teladan, bagaimana mengoptimalkan peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Nah, lansia berdaya, jadi sidaya, mengoptimalkan tetap berdaya guna, sehat, produktif, walaupun masih lansia, dan tetap sehat gitu, tidak menjadi beban keluarga. Kita sudah sekarang Bali mencapai bonus demografi, Bapak Ibu ya, jadi sudah hampir 13% lebih angka lansia, penduduk lansia kita. Kemudian ada Super App. Nanti aplikasi Super App Keluarga yang bisa dilihat, di-download, kemudian untuk informasi tentang kementerian kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN. Seperti itu. Sementara itu, Sekda Provinsi Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan, pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga Provinsi Bali telah terlaksana dengan baik, namun dalam perkembangannya juga mengalami perubahan yang fluktuatif. Itu ya satu, apa yang sudah berhasil ya kan, jangan pernah harus ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi, apalagi dengan salah satu kaitan dengan program, salah satunya itu ya Genting, Cegah Stunting, benar nggak, khusus untuk aman pengasuhan anak dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Perwakilan. Ini harus ditingkatkan. Dan kemudian strategi-strategi itu kan tadi salah satunya dalam kaitan dengan program itu memberikan apresiasi, tidak hanya itu diucapkan tetapi berupa itu dalam satu aksi nyata diwujudkan dalam satu penghargaan sertifikat ya, karena itu mengukur kerja dan kinerja dari masing-masing kabupaten kota dalam kaitan dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Itu sih.
Tim Liputan melaporkan.